411. Terkurung di lantai 3. Para vampir menelankan pil darah yang telah Xiao Tian berikan kepada Chen Li sesuai perintah Xiao Tian. Setelah pil tersebut berhasil tertelan, tiba-tiba saja taring Chen Li menumpul dan matanya pun kembali normal. "Kau baik-baik saja, Chen Li?" tanya para vampir sambil memegangi tubuh Chen Li. "Ya, aku baik-baik saja," jawab Chen Li dengan tangis di wajahnya. "Pilnya benar-benar bekerja. Ayo kita telan untuk mengembalikan kewarasan kita," ucap para vampir sambil melepaskan pegangan mereka. Ketika para vampir sudah mendapat kewarasan mereka, Dewa Petir memasuki ruangan dan berkata, "Apakah di antara kalian ada yang melihat seorang manusia dengan pakalan putih?" tanya Dewa Petir dengan tampang serius. Dia ke lantai atas, Tuan," jawab para vampir dengan tubuh gemetar. "Terima kasih." Dewa Petir melesat maju dengan kecepatan tinggi. Para vampir berlutut dengan tampang syok karena merasakan tekanan ki yang hebat dari Dewa Petir. Dewa Petir terlihat kesal karena Xiao Tian bergerak sendirian tanpa pengawalan sama sekali. Ketika Dewa Petir pergi, relik tongkat terjatuh dari atas atap dan menimpa kepala Chen. "Aduh," ucap Chen Li sambil memegangi kepalanya. Ini kan." Para vampir terdiam setelah melihat relik Kaisar Iblis yang biasa dipakai oleh Heian. Lantai ketiga Kastil Vampir. Vampir generasi keempat memenuhi lantai ketiga. Namun vampir-vampir itu bukanlah ancaman bagi Xiao Tian, karena mereka tak seabadi vampir generasi ketiga. Asalkan Xiao Tian bisa merubahnya menjadi debu, maka mereka tak akan bisa beregenerasi lagi. Berbeda dengan vampir generasi ketiga ke atas, mereka hanya bisa dibunuh dengan sinar matahari atau pasak kayu saja. Karena tak membawa pasak kayu, dia tak bisa membunuh para vampir generasi ketiga itu. "Makanan!" teriak para vampir sambil melompat mendekati Xiao Tian. "Menjauh dariku, sampah!" Xiao Tian menghabisi seluruh vampir generasi keempat yang memenuhi lantai tersebut dengan membakar habis tubuh mereka menggunakan api biru. Sebelum para vampir hangus, mereka berkata terima kasih dengan berlinang air mata. "Semoga kalian tenang di alam sana," ucap Xiao Tian sambil menyatukan kedua tangannya. Ketika semua vampir telah dimusnahkan, terdengar suara langkah kaki dari atas tangga. Xiao Tian menyiapkan kuda-kudanya untuk menyerang lawan yang akan datang. Akan tetapi kuda-kudanya hancur begitu saja, ketika dia melihat yang datang adalah Kaibo dan Dianzeng. "Kaibo, Dianzeng, apa yang kalian lakukan di sini?" tanya Xiao Tian dengan tampang heran. "Apapun yang kami lakukan sekarang adalah demi keselamatanmu. Tolong pergilah dari sini sebelum semuanya terlambat," ucap Dianzeng melalui telepati sambil menyiapkan petir hitam di tangannya. Dewa Iblis Yongheng dan ketujuh Raja Iblis ada di lantai keempat. "Kita semua bukanlah lawan mereka," ucap Kalbo melalui telepati dengan tampang penuh trauma. "Dia telah mencapai ranah para dewa. Hanfa Dewa Kera yang bisa mengimbanginya," sambung Dianzeng sambil menyambarkan petir hitam ke arah Xiao Tian. "Aku tak peduli seberapa kuat dia saat ini. Yang ku ingin tahu adalah apakah si gendut ada di tangan mereka.
Tanya Xiao Tian melalui telepati. Tidak. Kami tak melihat si gendut di lantai keempat. Bahkan kami berani menjamin bahwa di lantai kelima pun tak ada. Jawab Dian Zeng melalui telepati. Dian Zeng dan Kaibo berpura-pura menyerang Xiao Tian untuk mengelabui para Raja Iblis yang sedang memantau dari lantai atas. Ketika pertarungan sedang berlangsung, pintu menuju lantai bawah tertutup oleh sebuah kristal pelindung dengan pola sihir naga kuno di permukaannya. Dan tak lama setelah itu, Raja Iblis Lanbing berjalan menuruni tangga. Saat itu dia dalam wujud manusia setengah beruangnya dan menggunakan kekuatannya secara penuh. Tap tap tap. Di belakangnya Raja Iblis Longzi dalam wujud manusia setengah naga dengan sayap hitam di belakang punggungnya berjalan dengan hawa membunuh. Tap tap tap. Di sampingnya terlihat Raja Iblis Lai Bao dengan wujud manusia cetahnya. Ketiga Raja Iblis benar-benar menggunakan kekuatan penuh mereka saat itu. Ketika Xiao Tian dan Dian Zeng sedang meneruskan sandiwara mereka, Raja Iblis Lai Bao melesat cepat ke arah Dian Zeng untuk memukulinya. Namun Dian Zeng menyadari serangan kejutan tersebut, hingga bisa menghindar dengan indah. Bahkan sanggup mendaratkan pukulan petir hitam tepat ke perutnya. Duak, wash. Dalam sekali serang Raja Iblis Lai Bao terpental jauh ke arah Lanbing. Namun tubuhnya berhasil ditahan dengan menggunakan satu tangan saja. Kretak. Raja Iblis Lai Bao mengalami patah tulang karena telah menghantam tangan Raja Iblis Lanbing. Bruk. Tubuh Raja Iblis Lai Bao terjatuh ke daratan. Dan tak lama setelah itu dia pun pingsan. Apa maksud semua ini? Dian Zeng. Bentak Raja Iblis Lanbing dengan tampang kesal. Bukankah dia yang datang menyerangku lebih dulu? Tanya Dian Zeng sambil memegang inti iblis Raja Iblis Lanbing. Bukankah itu inti iblis milik Lai Bao? Bagaimana bisa itu ada di tangannya? Pikir Raja Iblis Longzi dengan tampang terkejut. Kenapa kau terlihat panik? Aku tak hanya punya satu loh. Dian Zeng mengeluarkan 6 inti iblis lain dari dalam cincin ruangnya. Krak. 7 inti iblis Dian Zeng hancurkan dengan petir hitamnya. Dengan begini, kalian tak akan bisa dibangkitkan lagi. Senyum Dian Zeng sambil menatap Raja Iblis Longzi. Dasar pengkhianat. Raja Iblis Longzi dan Raja Iblis Lanbing melesat maju dengan kecepatan tinggi. Teknik tingkat ungu. Cacaran kematian. Ucap Raja Iblis Lanbing dengan tangan yang mengeluarkan aura hitam. Teknik tingkat ungu. Semburan asam, teriak Longzi sambil menyemburkan cairan asam. Teknik tingkat dewa. Sambaran kematian. Petir hitam dalam skala besar menyambar Longzi dan Lanbing dengan kecepatan tinggi. Cairan asam serta cakaran Lanbing pun tak dapat menyentuhnya. Kreat. Duar. Bah. Bagaimana bisa kau? Ucap kedua Raja Iblis sebelum mencapai ajal mereka. Lemah. Ucap Dian Zeng sambil menatap tajam kedua Raja Iblis. Lantai keempat. Bagaimana bisa dia mendapatkan inti iblisnya? Pikir Dewa Iblis Yongheng dengan tampang terkejut. Ambilkan aku kotak hartaku. Cepat. Teriak Yongheng sambil menatap tajam para Raja Iblis. Baik ayah. Raja Iblis Sayu pergi menuruni tangga menuju tingkat ketiga mewakili saudara-saudaranya. Di tengah-tengah tangga menuju ke bawah, dia menghentikan langkah lalu menepuk dinding kanan tangga.
Sambil menepuk dinding tangga, dia pun merapalkan sebuah mantra yang cukup rumit di dalam hatinya. Sebuah portal menuju ruangan tersembunyi pun terbuka. Saat masuk ke dalam ruangan tersebut, Raja Iblis Sayu melihat kotak harta milik ayah angkatnya sudah terbuka lebar dan benar-benar kosong. Setelah mengambil keluar kotak tersebut, dia menutup kembali portal rahasia. Lalu pergi menghadap ayah angkatnya. "Apakah intinya masih ada?" tanya Dewa Iblis Yongheng. Raja Iblis Sayu pun menggelengkan kepalanya. "Bukankah itu berarti kalau inti iblis itu asli? Dian Zeng benar-benar mencurinya ketika kita lengah," ucap Ratu Iblis Yin Ying sambil berlutut karena syok. "Bukankah itu artinya kita tak bisa dibangkitkan lagi?" tanya Raja Iblis Lauhu dengan tampang panik. "Ini buruk," jawab Raja Iblis Huoyan dengan tampang frustasi. Sementara itu, Dewa Petir melesat maju dengan kecepatan tinggi untuk menaiki tangga. Namun kristal besar tiba-tiba saja muncul menghalangi jalan hingga membuat Dewa Petir menabraknya. Jeduk KKM. Kepala Dewa Petir menghantam keras kristal penghalang. "Aduh, orang bodoh mana yang menaruh kristal sembarangan?" teriak Dewa Petir dengan kesal. 412. Bertarung dengan petinggi lama. Sekte Iblis. Setelah tahu bahwa Dian Zeng diam-diam mencuri inti iblis milik anak-anak angkatnya, Dewa Iblis Yongheng pun menjadi sangat murka. Bersama dengan keempat anak angkatnya, dia pun pergi menuruni tangga. "Ayo kita hukum pengkhianat itu." Dewa Iblis Yongheng memimpin langkah semua anak-anaknya. Dia berjalan menuruni tangga dengan tampang kesal dan penuh amarah. Kreat. Kristal penghalang jalan menuju lantai atas bergeser begitu saja. Tap tap tap. Suara langkah kaki Dewa Iblis Yongheng dan keempat anaknya terdengar semakin dekat. Dian Zeng, Kaibo dan Xiao Tian mempersiapkan kuda-kuda mereka untuk berjaga-jaga. Di saat menuruni tangga, Dewa Iblis Yongheng dan anak-anaknya terlihat semakin kesal. Semua karena mereka melihat Dian Zeng telah membakar habis mayat Raja Iblis Lanbing dan yang lainnya. Dan saat mereka semua melangkah masuk ke dalam ruangan, kristal pembatas kembali menutup ruangan. Krak. "Inikah balasan atas kebaikanku selama ini, Zeng Er?" tanya Dewa Iblis Yongheng sambil menghentikan langkahnya. "Teganya kau menghancurkan inti iblis kami," bentak Ratu Iblis Yin Ying dengan tampang kesalnya. "Kau benar-benar adik yang tak berbakti," sambung Raja Iblis Lauhu dengan tampang kesal. "Aku sangat membencimu, adik," ucap Raja Iblis Sayu sambil menatap tajam mata Dian Zeng. "Sebelumnya aku tak tahu apa itu rasa marah. Namun sekarang aku bisa memahaminya dengan jelas. Perasaan membara ingin menghabisi seseorang ini akan kulampaskan padamu," bentak Raja Iblis Huoyan sambil merubah rupanya menjadi manusia setengah gorila. Dian Zeng yang menyimpan dendam kepada mereka semua tersenyum dengan cukup lebar setelah melihat ayah angkat serta semua saudara lamanya muncul dengan penuh amarah. "Harusnya kau berterima kasih kepadaku, bukannya malah berniat menghabisiku, Raja Iblis Huoyan. Atau aku harus memanggilmu kakak?" sambung Dian Zeng sambil menatap tajam mata Huoyan. "Berterima kasih katamu. Atas dasar apa?"
Tanya Raja Iblis Huoyan sambil mengepal erat kedua tangannya. Melihat Huoyan semakin kesal, Dian Zeng pun semakin senang. Karena berkat diriku, kau bisa merasakan apa itu emosi, jawab Dian Zeng sambil tersenyum lebar. Kau benar-benar ingin merasakan kematian ya, adik sialan, ucap Raja Iblis Huoyan sambil mengeluarkan hawa membunuh. Memangnya kau mampu? Tanya Dian Zeng dengan maksud untuk memancing emosi targetnya. Setelah nafsunya memuncak, Raja Iblis Huoyan masuk ke dalam lantai ruangan bagai menyelam ke dalam lautan air. Lalu muncul sekejap tepat dari bawah lantai di sekitar Dian Zeng berdiri. Dengan kecepatan yang penuh dia melesatkan pukulannya. Namun semua trik andalannya itu sudah dipahami oleh Dian Zeng sejak lama. Tak hanya paham saja, Dian Zeng juga sudah menguasai teknik andalannya tersebut. Teknik pemukul jiwa, kepalaan naga. Teriak Huoyan sambil melesat cepat keluar dari lantai ruangan. Kita hidup bersama selama puluhan tahun lamanya. Kau pikir trik murahanmu ini akan berguna bagiku? Ucap Dian Zeng setelah menghindari serangan kejutan Raja Iblis Huoyan. Sambil mengucapkan hal tersebut, Dian Zeng menghajar perutnya dengan teknik yang sama. Duak. Roh Huoyan terpental keluar dari tubuhnya, lalu lenyap secara perlahan. Teknik pemukul jiwa adalah teknik rahasiaku. Bagaimana kau? Ucap roh Huoyan sebelum rohnya menghilang. Cari tahu saja di neraka, ucap Dian Zeng sambil membakar abis tubuh Huoyan dengan api biru. Ketika semua masih terkejut dengan apa yang telah terjadi, Dian Zeng melesat masuk ke dalam bayangan. Menggunakan teknik yang sama dengan Huoyan. Melihat hal tersebut, Ratu Iblis Yin Ying dan yang lainnya langsung merasa was-was akan serangan Dian Zeng. Selain terkejut dan takut akan Dian Zeng, Ratu Iblis Yin Ying juga takut kalau semua tekniknya juga telah dipelajari. Tak hanya teknik pemukul jiwa, dia bahkan meniru teknik langkah kegelapan. Sejak kapan dia mempelajari teknik itu? Pikir Ratu Iblis Yin Ying sambil merubah wujudnya ke wujud manusia setengah elang. Dia bisa muncul di mana saja. Waspadalah, ucap Raja Iblis Lauhu sambil merubah wujudnya menjadi manusia setengah harimau. Sial. Raja Iblis Sayu mengendalikan air di sekitarnya untuk menciptakan dua buah pedang es bergerigi. Demi membantu semua anak-anaknya, Dewa Iblis Yongheng pun mengeluarkan teknik uniknya. Darkness. Dewa Iblis Yongheng mengeluarkan gelombang kegelapan yang sanggup menelan semua cahaya di dalam ruangan untuk mengeluarkan Dian Zeng dari persembunyiannya. Di saat ruangan telah menjadi gelap gulita, Dian Zeng muncul di dekat Raja Iblis Sayu dan hendak menyerangnya dengan teknik pemukul jiwa. Karena tahu bahwa dia sedang diincar, Raja Iblis Sayu pun menghindar. Di saat sedang melompat mundur, ribuan pedang melesat ke arahnya. Namun semua serangan pedang berhasil dia tangkis dengan mudah. Terang terang terang. Beraninya kau menyerangku secara diam-diam, Jenderal Iblis Kalbo, ucap Raja Iblis Sayu sambil menatap tajam mata Katbo. Ketika Raja Iblis Sayu sedang terfokus ke arah Kaibo, Xiao Telan muncul seketika tepat di belakang punggungnya. Lalu menusukkan pedang es bergerik ciptaannya secepat yang bisa. Klebebe. Bicara soal pedang es,
Aku juga bisa membuatnya dengan bantuan relikku, ucap Xiao Tian sambil tersenyum. Setelah sadar bahwa punggungnya telah tertusuk, Raja Iblis Sayu pun terkejut bukan main. Sejak kapan kau? Ucap Raja Iblis Sayu dengan mata merahnya. Setelah mendengar pertanyaan Raja Iblis Sayu, Xiao Tian tersenyum sambil mendorong masuk pedang yang telah tertancap di punggung Raja Iblis Sayu. Bukan cuma para iblis yang bisa melihat dalam gelap, Xiao Tian menjawab dengan mata merahnya. Melihat serangkaian serangan kejutan dari Kaibo dan Xiao Tian menghasilkan sebuah luka di punggung Raja Iblis Sayu, Dian Zeng pun tersenyum dengan penuh semangat. Hahaha, gerakan bagus Xiao Tian, ucap Dian Zeng sambil membatalkan teknik pemukul jiwanya. Awalnya kupikir kalau mereka akan menjadi beban dan akan menonton saja. Ternyata mereka bisa membantu juga. Dengan begini menyingkirkan para Raja Iblis di saat Dewa Iblis Yongheng di sini bukanlah sebuah masalah besar lagi. Satu-satunya yang harus kupikirkan adalah cara untuk mengalahkan Dewa Iblis Yongheng, pikir Dian Zeng sambil mengepalkan kedua tangannya. 413. Xiao Tian vs Raja Iblis Sayu. Raja Iblis Sayu berhasil Xiao Tian lukai dengan pedang es buatannya. Ketika pedangnya masih menancap tajam di tubuh Raja Iblis Sayu, Xiao Tian berkata, "Membekulah." Seketika hawa es dari dalam pedang menyebar hingga membekukan seluruh tubuh Raja Iblis Sayu. Setelah berhasil membekukan musuhnya, Xiao Tian memukul tubuh beku tersebut dengan tangan kanan yang berlapisan es dan perak. Namun sebelum Xiao Tian mengenai tubuh Raja Iblis Sayu, tiba-tiba saja Raja Iblis tersebut menghancurkan es yang menyelimuti dirinya hingga dapat menghindari serangan Xiao Tian. Krak! Kretak! Es yang menyelimuti tubuh Raja Iblis Sayu hancur begitu saja. Wosh! Xiao Tian memukul ke arah Raja Iblis Sayu. Namun karena sang kaisar iblis masih fokus terhadap Xiao Tian maka serangan tersebut pun dapat dia hindari lagi. Tak hanya menghindar dengan mudah, bahkan dia pun bisa membalas serangannya. Lambat. Raja Iblis Sayu melesat cepat mendekati Xiao Tian, lalu menempelkan telapak tangannya ke perut Xiao Tian dan berkata, "Teknik tingkat legenda, Water Dimension." Seketika Xiao Tian dan Raja Iblis Sayu menghilang dari pandangan semua orang. Raja Iblis Sayu membawa Xiao Tian ke dimensi lain yang dipenuhi dengan air. Di dalam dimensi tersebut hanya berisikan lautan air yang tak berujung. Xiao Tian yang tak tahu bahwa hal tersebut akan terjadi menghirup beberapa tetes air hingga tersendak. Blubuk-blubuk. Uhuk. Xiao Tian meminum sedikit air tanpa sengaja karena tak tahu kalau dia akan diteleportasikan ke dalam lautan air. Agar bisa bernapas kembali, Xiao Tian berenang menuju ke atas permukaan air. Akan tetapi dia tak dapat mencapai permukaan udara meski telah berenang dengan sangat cepat hingga berhasil membuat begitu banyak jarak dengan Raja Iblis Sayu. Ketika Xiao Tian sedang mencoba menjaga jarak, Raja Iblis Sayu mencoba memulihkan lukanya terlebih dahulu. Dan itu dia mulai dengan mencabut pedang yang tertancap di punggung terlebih dahulu. Serat. Raja Iblis Sayu mencabut keluar pedang yang menancap di punggungnya. Ketika pedang tersebut berhasil dicabut keluar,
Tubuhnya beregenerasi hingga sanggup menghilangkan luka bekas tusukan pedang es milik Xiao Tian. Ketika lukanya sudah benar-benar pulih, Raja Iblis Sayu menghancurkan pedang tersebut karena takut pedang itu memiliki teknik kutukan atau sebagainya. Setelah menyelesaikan apa yang mengganggunya, Raja Iblis Sayulun mulai merubah wujudnya. Bersiaplah untuk mati, Manusta. Raja Iblis Sayu merubah tubuhnya menjadi manusia setengah hiu agar bisa bernapas di dalam air. Ketika Raja Iblis Sayu sedang merubah rupanya, Xiao Tian menyerah untuk berenang ke atas lalu memutuskan untuk mengendalikan air di sekitar kepalanya agar menjauh dan bisa membuatnya bernapas. Hosh hosh hosh. Napas Xiao Tian terengah-engah. Aku sudah berenang cukup jauh, tapi tak ada tanda-tanda bahwa permukaan akan muncul. Ini benar-benar menyebalkan, pikir Xiao Tian dengan tampang kesal. Ketika Xiao Tian sedang berusaha mencari permukaan, Raja Iblis Sayu datang menyusulnya lalu berkata, "Kupikir kau telah mati tenggelam di dimensi air milikku. Ternyata kau bisa mengendalikan air juga ya," ucap Raja Iblis Sayu dengan wujud manusia hiunya. Dimensi air, pikir Xiao Tian sambil memegang gelang dewanya. Open. Xiao Tian membuka jendela status untuk mengecek kultivasi serta skill unik milik Raja Iblis Sayu. Berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari panel yang muncul, Xiao Tian dapat mengetahui bahwa kultivasi Raja Iblis Sayu adalah seorang pendekar alam peri lapisan 8. Dengan kata lain terdapat perbedaan 3 lapisan kekuatan dengan kultivasi aslinya. Selain kultivasinya yang jauh lebih tinggi, Raja Iblis Sayu juga memiliki relik dimensi yang menjadi alasan mengapa dia bisa membawa Xiao Tian ke dimensi lain yang penuh dengan air. Hal unik lain dari relik dimensi air adalah waktu di dunia nyata akan berhenti ketika pengguna memasuki dimensi tersebut. Selain hal tersebut, di dalam panel juga menjelaskan bahwa pengguna hanya bisa masuk ke dalam dimensi es dengan membawa seseorang masuk, dan tak bisa keluar sebelum orang tersebut mati atau hanya tersisa satu yang hidup. Jadi dia pengguna relik juga. Dia juga memiliki skill generasi yang cukup tinggi sehingga luka bekas tusukan pedangku benar-benar menghilang, pikir Xiao Tian sambil menatap mata musuhnya. Wosh! Serat serat serat. Raja Iblis Sayu mencabik-cabik tubuh Xiao Tian dengan berenang ke sana kemari. Kecepatan berenangnya di luar jangkauan Xiao Tian. Satu-satunya teknik yang bisa menandingi kecepatannya ialah teknik 1000 langkah cahaya. Sayangnya jurus tersebut tak berfungsi selagi Xiao Tian berada di dalam air. Merepotkan, ucap Xiao Tian sambil mencoba menghindari serangan Raja Iblis Sayu. Namun semua serangan selalu mengenal tubuh kerasnya. Jika dia tak mengaktifkan teknik tempurung naga dan teknik tubuh perak dari reliknya, mungkin musuh berhasil melukainya sejak tadi. Karena mengandalkan mata tidaklah menolong sama sekali, Xiao Tian pun menutup matanya untuk merasakan hawa kehidupan musuhnya. Setelah mendapatkan posisi Raja Iblis Sayu, Xiao Tian meminta pada sisi gelap untuk meminjamkan kekuatan ekor hitamnya. Dengan ekor hitam tersebut, Xiao Tian membentuk puluhan tangan hitam untuk menangkap Raja Iblis Sayu yang terus bergerak. Tap tap tap. Raja Iblis Sayu tertangkap oleh tangan-tangan hitam yang Xiao Tian kendalikan. Demi meloloskan dirinya,
Raja Iblis Sayu pun merubah dirinya menjadi seekor hiu raksasa. Sadar bahwa Raja Iblis Sayu akan memperbesar ukuran tubuhnya, Xiao Tian pun memperbesar ukuran ekor berbentuk lengan-lengan hitamnya. "Bocah sialan, cepat lepaskan aku!" teriak Raja Iblis Sayu dalam wujud hiu raksasa. "Dalam mimpimu," ucap Xiao Tian dengan mata ularnya. Segel roh bela diri Xiao Tian telah melemah entah bagaimana. Hal itu membuat semua serangannya dapat melukai Raja Iblis Sayu. "Sialan!" Raja Iblis Sayu mencoba melepaskan diri. Namun Xiao Tian terus memperkuat kekuatan ekor hitamnya hingga berhasil membuat musuhnya tertekan. Ketika sedang sibuk menekan musuh, sisi lain Xiao Tian mengatakan bahwa ekor hitamnya dapat digunakan untuk menyerap energi ki milik musuh. Tanpa meragukan ucapan sisi lainnya, Xiao Tian pun mempraktekkan apa yang diajarkan kepadanya melalui telepati. Teknik penelan ki. Aktifkan. Xiao Tian menyerap kekuatan ki milik Raja Iblis Sayu secara perlahan hingga membuatnya kembali ke wujud manusia hiu. Berkat teknik penyerapan tersebut, Xiao Tian berhasil menerobos hingga menjadi pendekar alam peri lapisan ke-6. Dan terus meningkat hingga pendekar alam peri ke-7 setelah berhasil menyerap habis seluruh kekuatan ki milik lawannya. Ketika Raja Iblis Safu sudah benar-benar lemas, Xiao Tian pun meremukkan tubuhnya dengan menggunakan tangan-tangan berwarna hitam yang terbentuk dari ekor hitamnya. Krak! Setelah Raja Iblis Sayu menghembuskan napas terakhirnya, relik dimensi air pun berpindah ke tangan Xiao Tian. Simbolnya berpindah begitu saja merasuk ke dalam dahi dan lenyap tak berbekas. Ketika relik tersebut sudah mengakuinya, dia pun bisa keluar dari dimensi tersebut. Berkat hal itu dia pun bisa muncul kembali ke kasti vampir lantai 3. Meski ini bukan relik tingkat kalsar, sepertinya cukup berguna untuk mengurung musuh-musuhku kelak, pikir Xiao Tian sambil tersenyum. 414. Penyerangan tanpa henti. Xiao Tian telah kembali ke tempat dia menghilang sebelumnya. Waktu yang dia habiskan di dalam dimensi Aether tak berpengaruh dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Oleh sebab itu semua orang hanya melihat Xiao Tian menghilang bersama Raja Iblis Sayu dan muncul kembali seorang diri dalam hitungan detik. Karen melihat hanya Xiao Tian yang kembali setelah lenyap dalam hitungan detik. Para Raja Iblis langsung mengerti dengan apa yang telah terjadi terhadap Raja Iblis Sayu. Mereka semua paham betul bahwa Sayu baru saja menggunakan relik andalannya. Dan kembalinya Xiao Tian merupakan pertanda bahwa dia telah dikalahkan. Semua karena mereka paham bahwa cara kerja dimensi es adalah hanya bisa mengembalikan satu orang yang masih hidup. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sayu dikalahkan di dimensi andalannya sendiri, ucap Ratu Iblis Yin Ying dengan tampang terkejut. Ketika Ratu Iblis Yin Ying sedang menatap ke arah Xiao Tian, Kaibo mengandalkan pedang-pedangnya untuk menebas kedua sayap sang ratu. Strat. Wosh. Bruk. Ratu Iblis Yin Ying terjatuh menghantam daratan karena sayapnya terpotong. Meski kultivasinya berada di pendekar 20.540. Alam peri lapisan 6. Ratu Iblis Yin Ying tak bisa terbang menggunakan kekuatan jiwanya. Semua karena selama ini dia terlalu bergantung kepada sayapnya.
Dan Kaibo sengaja menyerang sayap tersebut karena sudah mengenalnya cukup lama. Beraninya kau merusak sayapku. Ratu Iblis Yin Ying berusaha meregenerasikan sayapnya. Akan tetapi anehnya teknik generasi tak berguna sama sekali. Ketika Ratu Iblis masih dibuat bingung akan hal tersebut, Katbo menghujaninya dengan ratusan pedang. Teknik pemusnah jiwa. Hujan pedang surgawi. Teriak Kalbo sambil mengendalikan pedang-pedangnya. Klep klep klep. Ratusan pedang mengenai Ratu Iblis Yin Ying. Seketika tubuh serta jiwa Ratu Iblis Yin Ying perlahan memudar karena terkena efek serangan Kalbo. Lain kat. Perhatikanlah selapa musuhmu. Ucap Kalbo sambil menatap mayat Ratu Iblis Yin Ying yang menghilang. Yin Ying. Raja Iblis Lauhu berusaha untuk menolong teman seperjuangannya dengan melesat maju sekuat tenaga. Namun Dian Zeng menghalangi langkahnya dengan memukul perut Raja Iblis Lauhu. Teknik penghancur jiwa. Pukulan besi. Dian Zeng memukul dengan sekuat tenaga. Duak. Seketika tubuh serta jiwa Raja Iblis Lauhu lenyap karena terkena serangan mematikan tersebut. Tidak. Aku tak boleh kalah di sini. Aku masih belum mau mati. Tolong aku. Ayah. Teriak Raja Iblis Lauhu sebelum jiwanya lenyap secara sempurna. Cih. Dian Zeng menatap Raja Iblis Lauhu dengan pandangan hina. Melihat anak-anak angkatnya dihabisi tepat di depan mata, Dewa Iblis Yonghang menjadi sangat marah. Dengan mengendalikan sebuah api hitam yang muncul dari kedua telapak tangannya, Dewa Iblis Yonghang berencana untuk menghabisi Xiao Tian dan yang lainnya. Beraninya kalian membunuh anak-anakku. Dewa Iblis Yonghang melepaskan api hitam dari telapak tangannya untuk mengenai Xiao Tian dan semuanya. Wosh! Di saat api tersebut hampir mengenal Xiao Tian dan yang lain, Wukong dan kedua cloningnya muncul menghalangi ketiga serangan tersebut. Duar duar duar. Wukong mengarahkan api hitam tersebut ke arah Dewa Iblis Yonghang dengan tongkat saktinya. Bagaimana rasanya menerima serangan sendiri? Dewa Iblis Yonghang. Tanya Wukong sambil memanggul tongkatnya. Sial. Lagi-lagi kerasialan ini menggangguku. Dewa Iblis Yonghang mengaktifkan teleportasi untuk menjauh dari Wukong. Namun anehnya dia malah kembali muncul di tempat yang sama setelah menghilang dalam hitungan detik. Apa yang? Dewa Iblis Yonghang mencoba untuk berteleportasi berulang kali. Namun hasil yang sama selalu terjadi kepadanya. Percuma saja. Kau telah kutandai dengan segel jiwaku. Ucap Wukong sambil menjentikkan jarinya. Ketika Wukong selesai menjentikkan jarinya, sebuah lambang kepala naga emas muncul di perut Dewa Iblis Yonghang dan bersinar cukup terang hingga menyilaukan mata semua orang. Sejak kapan kau? Ucap Dewa Iblis Yonghang dengan tampang terkejut. Aku menandaimu lewat api-api hitammu. Sebagian jiwaku kusalurkan melewati api. Jelas Wukong dengan mata yang mulat memancarkan sinar emas. Tak hanya matanya saja yang saat itu terlihat berwarna emas. Aura yang mengelilingi seluruh tubuhnya pun berwarna emas dan tentunya sanggup menerangi seluruh ruangan. Yang bersinar saat itu tak hanya tubuh asli saja. Bahkan tubuh cloningnya pun mengalami perubahan yang sama. Teknik macam apa ini? Sejak kapan kau mempelajari teknik aneh ini? Tanya Dewa Iblis Yonghang dengan napas terengah-engah.
Bakar, ucap Wukong sambil menatap tajam mata Dewa Iblis Yongheng. Seketika lambang naga di perutnya mengeluarkan api emas yang melahap jiwa serta raganya. Panas! Teriak Dewa Iblis Yongheng dengan tubuh yang mulai lenyap menjadi debu. 415. Bersiap untuk kembali. Bersamaan dengan terbakarnya Dewa Iblis Yongheng, 2 buah kristal penghalang ruangan lenyap tak bersisa. Dewa petir yang tadinya berusaha begitu keras untuk membuka kristal penghalang tersebut pun jadi bisa masuk ke dalam ruangan. Akhirnya terbuka juga. Meski rasanya agak aneh karena sebenarnya aku belum berhasil memecahkan pola sihirnya, ucap Dewa Petir sambil melangkah masuk. Dewa Petir terkejut melihat Wukong dan cloningnya ada di tingkat ketiga, dan sedang membakar Dewa Iblis Yongheng dengan api emasnya. Sadar akan kehadiran Dewa Petir, Wukong pun membalikkan badannya lalu berkata, "Kau terlambat, bodoh." "Hehehe. Maaf," tawa Dewa Petir sambil menggaruk-garuk kepalanya. Kedatangan Dewa Petir sama sekali tak menarik perhatian Kaibo dan yang lainnya. Selain Wukong yang menatap ke arah Dewa Petir, sisanya terpana akan api emas milik Wukong. Dalam hati Xiao Tian berkata, "Bukankah api putih dan hitam adalah api tertinggi? Lalu api jenis apa itu?" Pikir Xiao Tian sambil menatap ke arah Dewa Iblis Yongheng yang sedang terbakar oleh api emas. Benar-benar api yang mengerikan. Api itu tak hanya membunuh Dewa Iblis Yongheng saja. Itu bahkan benar-benar menghancurkan rohnya hingga tak bisa bereinkarnasi kembali, pikir Dian Zeng sambil mengepalkan kedua tangannya. Syukurlah dia ada di pihak kami. Kalau tidak aku tak tahu apa yang akan menimpa kami, gumam Kalbo dengan tampang ketakutan. Karena semuanya sudah di sini, ayo kita pergi, ucap Wukong sambil mendarat ke lantai ruangan. Setelah menyentuh lantai ruangan, Dewa Kerasun Wukong menyuruh semua orang berpegangan kepadanya. Dia ingin membawa kembali semua orang ke tempat para naga. Namun Xiao Tian menolak dengan berkata, "Tidak, semuanya belum berakhir. Si gendut masih..." Belum sempat Xiao Tian menyelesaikan kalimatnya, Wukong pun berkata, "Jangan khawatir. Dia dan istrinya sudah kembali ke tempat para naga. Hanya Taiwu dan rombongannya saja yang tak kunjung kembali. Tapi jangan takut, karena cloningku melindungi mereka di balik bayangan," jawab Wukong sambil tersenyum. "Karena kau sudah berkata begitu, maka aku akan menurut." Xiao Tian berjalan mendekati Wukong untuk menyentuh punggungnya. Kaibo dan Dian Zeng pun ikut menyentuh punggung Wukong. Dan tepat di saat mereka ingin pergi, para vampir menyusul sambil berkata, "Tuh, tolong bawa kami bersama kalian." Para vampir bersujud dengan tangan yang terkepal. Salah satu dari mereka membawa relik tongkat Kaisar Iblis sehingga Wukong membatalkan teleportasinya. "Tongkat itu, dari mana kalian mendapatkannya?" tanya Wukong sambil menatap para vampir. Ini milik Kaisar Iblis Heian. Dia sudah dikalahkan oleh Tuan Pahlawan. Namun Tuan Pahlawan lupa membawa tongkat ini bersamanya, jawab Li Chen sambil bersujud. "Tuan Pahlawan?" tanya Wukong. Yang maksud itu aku Dewa Kera," jawab Xiao Tian sambil memasang tampang bersalah.
kau meninggalkan relik Kaisar Iblis begitu saja?" tanya Wukong dengan tampang kesal. Maafkan aku, Dewa Kera. Aku benar-benar melupakan tongkat itu karena terlalu fokus untuk menyelamatkan si gendut," jawab Xiao Tian sambil membungkukkan badannya. "Sepertinya latihan dariku masih belum melekat di jiwamu ya. Lain kali ingatlah untuk berpikir jernih dalam keadaan apapun," ucap Wukong sambil mengeluarkan tekanan yang mendominasi. Baik guru," jawab Xiao Tian sambil membungkukkan badannya. Maaf mengganggu. Bagaimana dengan para dewa di luar sana?" tanya Dewa Petir sambil menatap ke arah Wukong. "Aku telah menghabisi mereka," jawab Wukong sambil menatap Dewa Petir. Menghabisi?" tanya Dewa Petir dengan tampang panik. "Tenanglah. Aku hanya melumpuhkan kultivasi mereka. Untuk sementara ini para dewa kampret itu tak akan bisa mengganggu kita lagi," jawab Wukong sambil menatap Dewa Petir. "Syukurlah. Kupikir kau benar-benar menghabisi nyawa mereka," jawab Dewa Petir dengan tampang lega. "Walau bagaimanapun aku masih memerlukan bantuan langit untuk mencari guruku," jawab Wukong sambil menatap Dewa Petir. Bersambung 416. Ketakutan para Kaisar Iblis.